Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji syukur saya aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah yang diberikan pada saya dapat menyelesaikan tugas pada pagi hari ini, serta sholawat dan salam saya aturkan kepada Nabi besar saya, Nabi Muhammad SAW, yang saya tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Ilham Ainur Rasyid dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya dari kelas 3B. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tafsir ayat ekonomi. Yang pertama ada surat An-Najm ayat 38 sampai 42. Langsung saja saya bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang maksud dari ayat tersebut, yakni ayat ini membahas tentang balasan amal yang dilakukan dan pentingnya ikhtiar. Ikhtiar sendiri adalah usaha sungguh-sungguh untuk meraih keinginan. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha serta berupaya untuk dapat meraihnya. Seseorang tidak akan mendapat pahala atau imbalan kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri. Lalu, untuk renungan ayat ini, ayat dari semua ayat tadi pada surah An-Najm, seseorang tidak akan mendapatkan pahala dari apa atau dari yang orang lain usahakan, melainkan dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan sendiri, serta dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya dapat melakukan sesuatu yang baik, karena Allah akan membalas segala yang kita perbuat. Sesuatu yang kita perbuat di dunia sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika perbuatan kita buruk, maka akan dibalas dengan yang buruk sepadan dari keburukan yang kita perbuat. Jika perbuatan kita baik, maka akan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah. Lalu untuk surat selanjutnya, yakni surat An-Nisa ayat 9. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Yang dimaksud di sini, hendaklah waspada kepada nasib-nasib anak yatim bagi orang yang seandainya akan meninggalkannya. Maksudnya, di sini orang tua yang seandainya meninggal dan meninggalkan keturunan yang lemah. Dijelaskan bahwa orang tua dilarang meninggalkan keturunan yang lemah dari segi finansial, spiritual, kesejahteraan, dan ditakutkan nanti keturunannya tidak akan mampu bersaing dengan yang lainnya. Lalu untuk renungan yang dapat diambil dari ayat ini, di sini kita atau orang tua wajib hukumnya memikirkan nasib keturunan atau anak yang ditinggalkan kita sebagai orang tua. Tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah, terutama segi finansial dan agama. Di sini dikhawatirkan kelangsungan hidup
anak tidak mampu bersaing pada kehidupan yang akan dijalaninya kelak, dan terpengaruh buruk jika ilmu agamanya lemah. Maka orang tua wajib memikirkan kesejahteraan anaknya, dan orang tua harus mampu mendidik, mengajari, mempersiapkan anak-anaknya untuk melangsungkan hidup, menjaga atau mematangkan spiritual sang anak, serta dapat mengajarkan anak untuk bersedekah sebagai amal jariah yang menjadi istilahnya celengan untuk besok di akhirat maupun di dunia juga. Lalu yang selanjutnya ada surat Yunus ayat 4 surat Yunus ayat 72. Benar. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'alallahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Yang artinya, maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitmu darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim atau golongan orang-orang yang berserah diri. Maksudnya di sini, jika kalian berpaling dari seruanku, sesungguhnya aku tidak meminta upah sedikit pun dari kalian, karena upahku hanyalah dari Allah, dan pahalaku hanya diberikan olehnya yang esa dan tidak ada sekutu baginya, dan aku diperintahkan agar menjadi orang-orang yang tunduk pada hukumnya. Pada ayat ini dapat direnungi, kita memilih jalan yang berbeda dengan yang lain. Kita diperbolehkan untuk memilih jalan yang berbeda yang masih sesuai dengan hukum atau ketentuannya oleh Allah. Kita harus yakin karena kita tidak mengharapkan imbalan dari orang tersebut, namun kita hanya menunggu balasan atau imbalan dari Allah semata. Lalu untuk yang terakhir, yakni untuk surat At-Taubah ayat 103. Sebentar. Yang bunyinya, bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta yang mereka gunakan dan membersihkan, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maksudnya di sini, ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, orang-orang mukmin, dan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi Muhammad mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya, dan berdoalah kepada mereka. Lalu sesungguhnya doa kamu menjadi ketenangan jiwa, rahmat bagi mereka. Menurut sesuatu pendapat, yang dimaksud dengan sakanun, yang artinya ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat ini kita dapat ambil renungannya, yakni bersedekahlah kamu. Sedekah tidak membuatmu miskin, melainkan akan membantu saudara-saudaramu. Bersedekah juga sebagai sarana mensucikan diri dan dapat menenangkan jiwa. Maka kamu sebagai muslim jangan takut untuk bersedekah. Dan di sini disebutkan untuk berzakat, karena semua itu tidak akan membuatmu miskin. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.